Dari kehidupan sehingga kita nanti dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, layak berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang solih, keluarga kita yang solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada subuh ini adalah membahas tentang hakikat ruh. Kesempurnaan ilmu itu hanya milik Allah. Hakikat ruh secara menyeluruh hanya Allah yang mengetahui. Akan tetapi kita sebagai umat Islam dituntut, diperintahkan untuk belajar sebanyak mungkin, sedalam mungkin, sampai ilmu kita itu bisa membuat kita istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ilmu yang terpenting sebenarnya adalah dalam Islam adalah ilmu sadar diri. Setelah kita sadar akan diri kita, kemudian kita akan mengenali Tuhan kita. Sadar kita sebagai hamba, sadar kita Allah itu Tuhan kita, sehingga kita bisa mentaatinya sampai akhir dari penghidupan kita. Salah satu ilmu yang akan mengantarkan kita untuk sadar pada diri kita adalah mengenali ruh kita, mengenali diri kita. Dan mengenali ruh diri ini juga nanti akan mengantarkan kita kepada mengenali penciptanya. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan Allah di dalam diri kita ini adalah ruh, bukan jasmani. Dan yang paling mengenal Allah di antara seluruh unsur diri kita itu adalah ruh. Itulah yang disebut Allah dalam Quran, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Dan itulah yang disebut Allah juga dalam ayat lain, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ruh itu diajak dialog langsung oleh Allah sebelum mereka diturunkan ke asfala safilin, ke alam rendah, alam dunia. Dunia itu berasal dari kata dana, ya dinu dunianan, artinya rendah hina. Sebelum ruhani ini diturunkan ke alam dunia, ke alam rendah, asfala safilin, mereka diambil persaksian, perjanjian oleh Allah. Alastu bi rabbikum, hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, ya Allah, kami menjadi saksi. Jadi ruh kita ini pada hakikatnya menyaksikan dan menjadi saksi terbaik akan ketuhanan Allah. Dan karena itulah Allah menciptakan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, salah satu tujuannya adalah ahbabtu an u'raf. Aku pingin, aku cinta, suka. Ada narsisnya sedikit Allah taala. Aku suka dikenal. Fa khalaqtu khalqan, maka aku ciptakanlah makhluk. Sebab kalau tidak ada makhluk yang dia ciptakan di jagat raya ini, di alam malaikat, di alam jabarut, di alam lahut, di alam nyata, kalau tidak ada makhluk, maka tidak akan ada yang mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Siapa yang mengenali dia sebagai Tuhan? Tidak ada.
Maka ada waktunya nanti ketika seluruh jagat raya ini dihancurkan, kullu syai'in halik illa wajah. Yang kekal, yang berdiri sendiri, yang qiyamu binafsihi, yang ghaniyun anil alamin, hanya wajahnya, hanya zatnya setelah hancur semua. Dan dia berbicara dengan kesendiriannya. Mana Tuhan selain diriku? Mana itu Fir'aun? Mana orang-orang yang aku Tuhan? Mana orang-orang yang menyombongkan diri? Tidak ada. Semuanya sudah hancur binasa dengan kesendiriannya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruh di dalam Al-Qur'an, kita ambil dulu makna ruh dalam Quran. Kalau kita baca ayat-ayat Quran, makna ruh itu minimal ada 4 disebutkan. Yang pertama ruh, ya, lutfun, ya, makhluk halus yang ditiupkan ke dalam diri kita, ke dalam janin. Ayatnya seperti yang kita sebutkan tadi, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan jasmani Adam dan aku meniupkan padanya ruhku dari ruhku, ya, ruh sifatku, ruh hembusan pertama, ruh hembusan Allah, nafakha, ya, yang pertama adalah Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad diciptakan ruh kita semua, dan di alam nur, di alam lahud, di alam jabarut, ruh kita ini dipanggil dengan sebutan Nur Muhammad sebelum dia diturunkan dan dilapisi dengan cahaya-cahaya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, faqa'u lahu sajidin. Setelah ditiupkan ruh kepada Nabi Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat. Sempurnalah kemuliaan manusia. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut manusia ini termasuk makhluk yang paling kamil, yang paling sempurna, dia alam kabir. Nah, sebenarnya kalau di bahasa kita alam shaghir. Seluruh isi alam semesta ini dikecilkan menjadi diri kita. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya gini. Di alam semesta ini ada malaikat yang sangat baik diciptakan Allah. Dalam diri kita ada sifat malaikat. Mewakili Rahman Rahim Allah. Di alam semesta ini ada makhluk yang jahat mewakili sifat qaharnya Allah. Itu iblis. Dan di dalam diri kita ada sifat kebinatangan, sifat iblisiah. Di dalam diri kita ini ada sifat kebinatangan. Di dalam diri kita ini ada sifat hewan. Di dalam diri kita ada juga tanah, unsur tanah, bumi. Dan unsur air, unsur kebaikan. Dan di dalam diri kita ada unsur api. Dan unsur angin, unsur keburukan yang cenderung kepada keburukan. Jadi kita ini seperti miniatur alam semesta. Nah, ini kelebihan manusia. Maka yang paling berpotensi untuk mengenal Allah itu ya manusia. Karena kesempurnaannya. Ya. Ini makna yang pertama. Ruh yang ditiupkan kepada janin. Kepada Nabi Adam, kepada kita semua. Ketika mau dilahirkan ke bumi. Yang kedua, di dalam Quran, ruh itu bisa diartikan wahyu. Yunazzilul malaikata birruh min amri ala may yasha'u min ibadih. Ya, dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. An-Nahl ayat 2. Jadi ruh di sini yunazzilul malaikata birruh, Allah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu, birruh, dengan bawa wahyu. Jadi ruh itu bisa diartikan wahyu. Ya, karena bentuk wahyu itu seperti bentuk hembusan juga. Hunjaman, hembusan. Hunjaman ke dalam hati, hembusan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ruh itu bisa juga diartikan tanda kebesaran Allah. An-Nisa ayat 171. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu
alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulih. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasul Allah dan kalimatnya. Alqaha ila Maryam, yang dia ciptakan, ya, yang dia alqaha, dia pertemukan, dia sampaikan kepada Maryam. Waruhum minhu, sebahagian ulama memahaminya, menerjemahkan, menafsirkannya dengan dan tanda kebesaran darinya. Ada juga yang menerjemahkan seperti tadi, waruhum minhu, dan ruh darinya. Tapi sebahagian menerjemahkan ruh di sini tanda kebesarannya. Ya. Kemudian makna selanjutnya, makna ruh selanjutnya dalam Al-Quran bisa bermakna ruh diartikan Jibril. Ini makna keempat. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat diturunkan dan ruh Jibril. Ya. Bi'idzni rabbihim, dengan izin. Jadi kalau dalam Al-Quran kata ruh itu digunakan minimal untuk 4 ini. Ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita, wahyu, tanda kebesaran Allah atau Jibril. Ini kalau kita ambil makna yang diungkapkan Al-Quran di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ulama memahami ruh itu? Nah, ruh yang ditiupkan kepada manusia, kepada Nabi Adam, itulah yang menjadi pokok bahasan kita. Ibnu Abbas, beliau mengatakan ruh itu seperti cairan yang pusatnya di dalam hati, pusatnya cahaya, berpusat di cahaya. Maka kalau orang meninggal, kata Nabi, nanti orang meninggal itu ruhnya ditarik seperti air yang keluar dari mulut cangkir, mulut teko gitu kan. Nah, jadi ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut tempat air itu. Apa istilahnya? Teko atau apa? Ya. Ibnu Abbas menyebut begitu. Ruh kita itu seperti cairan dan dia berpusat pada cahaya di dalam dada. Pusatnya cahaya. Kalau Ibnu Taimiyah lebih tekstual. Dia katakan ruh itu bentuknya seperti udara. Dari mana dia mengatakan bentuk udara? Karena dalam Al-Quran disebut ungkapan Tuhan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan. Kalau disebut kata tiup, kata tiup itu kan cenderung kepada udara. Beliau lebih tekstual memahaminya, ya, secara bahasa. Maka ruh itu seperti udara. Memang di dalam hadis nanti disebut, di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, ruh itu awalnya dulu seperti debu. Nah, awal dari ruh itu seperti debu. Kata Nabi SAW, memang ada hadisnya seperti itu juga. Ya. Nah, adapun ulama-ulama tabi'in yang spiritualnya sangat tinggi, yang memang mereka ahli di dalam kitab, ahli dalam ilmu ruh, ilmu spiritual. Karena ilmu ruh ini ilmu spiritual, ilmu tasawuf, tarekat. Seperti Imam Al-Ghazali menyebut, ruh itu adalah jismun latifun, jisim yang sangat halus, ya, dia berada di dalam kedalaman hati kita, ya. Ruh itulah yang membuat kita bisa merasa, ruh itulah yang membuat kita berpikir. Nah, kalau nggak ada ruh, jasmani tak bisa merasa, tak bisa berpikir. Buktinya apa? Buktinya kalau orang mati, coba perhatikan orang mati jasmaninya. Ya. Kalau kita cubit dia, ngerasa nggak? Nggak ngerasa. Kalau kita belah-belah dadanya, kita potong-potong tangannya, ngerasa nggak dia? Nggak ngerasa lagi. Kenapa nggak ngerasa? Karena sudah nggak ada ruhnya, sudah tak tersambung ke jasmaninya. Ya. Sebagian orang takut bahas ruh ini, Pak. Kenapa takut? Nah, ini kelemahannya. Dianggap yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Ayat ini turun ketika segerombolan orang Yahudi, ya, duduk-duduk ngomong-ngomong, lalu mereka mau menguji ilmu Nabi. Yuk kita tanya Muhammad tentang ruh yuk.
Kenapa? Sebagian bilang nanti kalau jawabannya sama dengan Musa berarti dia benar Nabi. Kalau enggak sama berarti bukan Nabi. Bukan Nabi Rasul. Maka dijawab Nabi dengan sederhana, turun ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku. Nah, orang Yahudi belum masuk Islam yang nyoba-nyoba bertanya tentang Nabi. Kalau bahasa kita orang awam tanya tentang ruh, ya jawabannya sederhana begitu. Hanya menguji saja. Nah, cuman ayat ini selalu disalahpahami tanpa melihat asbabul nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini. Sebagian orang memahami, udah kalau ngaji dulu nggak usah, takut sekali. Padahal sahabat-sahabat tingkat tinggi, ulama-ulama yang rosikh dalam ilmunya, mereka nggak ada keberatan bahas ruh. Bahkan Ibnu Qayyim mengumpul kitab riwayat tentang ruh itu lumayan tebal kan. Kitab ruh Ibnu Qayyim, riwayat dari Nabi, dari sahabat, tabiin, banyak sekali informasi ruh di situ. Apa halangan kita? Wong Al-Quran hadis juga membahas tentang ruh, dan bahkan kita kalau mengkajinya lebih mendalam ternyata banyak riwayatnya. Dan ketika Nabi bicara dengan Ibnu Abbas tentang ruh, Ali bicara tentang ruh dengan Umar bin Khattab, Ibnu Abbas ngobrol tentang ruh dengan Umar bin Khattab, itu beda. Penjelasannya lebih rinci. Ya. Tidak sama dengan menjelaskan kepada orang Yahudi tadi, gerombolan Yahudi itu. Tidak sama. Nah, ini harus kita pahami, Pak. Ya, bagaimana kalau kita tidak mengenali diri kita? Inti diri kita ruh. Dan kita tidak mau mengenali diri kita dengan alasan ayat tadi. Apakah kita mau disamakan ilmu ruh, ilmu agama kita tentang ruh setara dengan ilmu orang Yahudi yang belum masuk Islam? Kalau saya bahasanya begitu, Pak. Nah, ini salah satu kekeliruan sebagian orang, ya, menurut saya. Setelah kita membahas ruh ini, maka dijelaskan kan, sampai Said Hawa sendiri pun membahas ruh itu apa terjemahnya. Dia kata ruh itu sama dengan Al-Ghazali, jismun halus yang pusatnya di rongga hati yang paling dalam. Ya. Dia mengatakan ruh itu adalah cahaya yang menyebar seluruh tubuh kita, yang menghasilkan energi, membuat kita bisa melihat, berkata-kata. Ya memang betul. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan berdasarkan hadis, ruh itu bentuknya bentuk cahaya. Kenapa? Karena asal dari ruh adalah Nur Muhammad. Aku diciptakan dari nur wajah Allah, dan kalian diciptakan, orang beriman diciptakan dari nurku, kata Nabi SAW. Walaupun ini hadisnya lemah, tapi kalau diteliti ilmunya secara spiritual, ini benar adanya. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu termasuk wali kutub, wali tingkat tinggi yang Allah berikan kemampuan ilmu rohani yang cukup dalam. Untuk apa? Untuk membabat habis aliran-aliran kebatinan yang sesat yang berkembang di zamannya, maka Allah turunkan ilmu laduni langsung supaya bisa dibedakan mana yang jauh dari Allah, mana yang dekat dengan agama Islam. Begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ruh kita itu ada 4 lapis kan. Sebelum diciptakan ruh kita itu, sebelum diturunkan ke alam jasmani, alam asfala safilin, alam rendah, alam bumi, dia berada di alam lahut, berada di daerah wilayah ketuhanan, dia bersama Allah. Ya. Dia diciptakan dari nur. Pertama kali Allah nafakha, Allah hembuskan, itu terciptalah Nur Muhammad. Tercipta kolam, pena, tercipta akal, itu satu nama. Nah, pena, kolam, akal itulah yang mencatatkan. Nur Muhammad itulah yang mencatatkan di Lauh Mahfuz apa yang akan diciptakan. 5.000 tahun dalam hadis Sahih Bukhari disebut, 5.000 tahun sebelum diciptakan segala-galanya, Allah sudah mencatatkan kodo, apa yang akan terjadi di seluruh alam semesta. Ya. Dan setelah itulah baru diciptakan ruh kita dari Nur Muhammad. Nah, sebelum ruh kita diturunkan ke dalam jasmani, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ruh itu dilapisi dengan lapisan cahaya. Karena cahaya ruhani ini lebih terang dari cahaya matahari. Kalau langsung dimasukkan ke jasmani ini langsung hancur jasmani ini, Pak. Jadi diberi lapisan cahaya, pakaian cahaya ruhani itu supaya lembut, namanya ruh sultani. Baru diberi lapisan di alam Jabarut, diberikan lagi lapisan cahaya.
ruh sairani rawani, baru diturunkan ke alam malakut. Setelah turun ke alam malakut, diberikan lagi lapisan cahaya ruh jismani, barulah bisa diturunkan ke alam mulki, alam nyata. Nah, beliau menjelaskan begitu berdasarkan ilmu laduni yang beliau terima. Jadi ruh kita ini dia 4 lapis. Maka nanti kalau kita bisa mengasah ruh jismani kita taat kepada Allah, kita nanti ruhani kita, jiwa kita, kalau bahasa saya nafs kita ini bisa mengangkat jasmani kita ini. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mengangkat singgasana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip. Orang yang mampu mendidik ruhani, ruh jismaninya itu dengan taat kepada Allah, dengan zikir, puncaknya nanti karomahnya, kata beliau. Tapi ini karomah dunianya, karomah isi, bukan tujuan. Puncaknya karomahnya nanti dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara. Hebat kan? Orang yang bisa mendidik ruh jismaninya. Makanya jangan heran kalau para wali itu ada yang bisa melipat bumi, dan itu banyak Pak kita saksikan, bukan 1-2 orang, ya, termasuk Abah Hanom itu bisa. Ya. Ketika dia mendengar satu ceramah dari satu masjid mengkritik dia, lalu setelah ustadznya selesai ngobrol ceramah, dia dekati, lalu diajak ke Tasikmalaya. Setelah diajak ke Tasikmalaya, ustadznya setuju. Ketika setuju, mereka naik mobil, disuruh pejam mata, tahu-tahu mobilnya sudah sampai di depan pintu gerbang pesantren Tasikmalaya. Itu orang-orang yang mampu mendidik spiritualnya. Maka kita tidak orang yang belajar ilmu ruh ini secara mendalam tidak akan mungkin tidak percaya kalau Wali Songo itu punya karomah yang begitu banyak. Itu gampang mempercayainya kalau kita sudah mendalaminya. Bahkan kadang-kadang juga sebahagian kita, teman-teman kita pun mengalami hal yang sama. Apalagi guru-guru kita yang tinggi ilmunya, hal seperti itu hal yang kalau menurut saya biasa saja. Wong Nabi sendiri belah bulan aja bisa kok dengan izin Allah kan. Gimana cara belah bulan, Pak? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang membantu, mengizinkan. Walaupun semua itu bukan tujuan, tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nanti kalau kita teliti, ruh itulah yang membuat kita bisa berpikir kepada, seperti kata Sayyid Hawa dalam buku spiritual Islamnya kan, ruh itulah yang membuat kita bisa mendengar, melihat. Ya, dengan ruh itulah kita melihat. Kalau nggak ada ruh, mata kita nggak bisa ngelihat lagi. Ruh itulah yang membuat kita punya kekuatan. Maka sebagian nanti guru-guru kontemporer menyebut ruh itulah nanti yang ruh itulah yang memberikan seperti cahaya yang memberikan energi. Jadi energi dalam diri kita yang membuat kita punya kekuatan, itulah rohani, itu bagian dari rohani. Ya. Atau dia yang membuat kita memiliki daya energi. Ya. Atau ruh yang membuat kita sadar, kesadaran kita, kesadaran diri itulah ruh, itu juga bagian dari ruh. Ya. Atau yang membuat kita hidup, hayat, bergerak. Jadi fungsi ruh itu banyak sekali sebenarnya dalam diri kita. Tanpa ruh kita tidak bisa apa-apa. Maka ruh itu ibarat supir bagi mobil. Karena jasmani kita ini hakikatnya adalah seperti sangkar, seperti mobil. Mobil, sangkar, jasmani, kalau nggak ada supirnya, bisa jalan nggak? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa dia, Pak. Tapi begitu kita masuk, datang supir, maka mobil bisa digerakkan kemanapun dia mau. Begitu ruhani ada, maka dia bisa gerakkan kemanapun kita mau dengan izin Allah. Itulah ruh. Ya, jadi nggak usah kita takut-takut bahas ruh ini. Bagi saya nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut, Pak? Nah ini saya jelasin secara ringkas logiknya. Bapak Ibu punya ruh nggak? Ada ruhnya? Yakin ada ruhnya? Nah, masih bisa jawab berarti masih ada ruhnya, benar? Kalau dia banyak nggak bisa jawab sama sekali, takutnya ruhnya udah nggak ada.
Yakin ada ruhnya? Saya tanya, ruh Bapak Ibu di alam nyata atau di alam ruh? Ruh Bapak Ibu sekarang berada di alam nyata atau di alam ruh? Hah? Alam nyata? Mana dia? Coba lihatkan ke saya. Kok berani bilang di alam nyata? Mana? Coba lihatin ke saya. Ruh kita sekarang berada di alam ruh, disambungkan ke jasmani. Dia punya penyambung saja. Sambungannya itu, alatnya itu itulah napas. Nafs. Penyambung ruh, alam ruh dengan jasmani. Kalau kita berhenti, napas kita keluar, nafs berhenti, maka matilah kita. Terputuslah hubungan ruh dengan jasmani. Jadi sebenarnya setiap hari kita berhubungan dengan alam ruh. Tapi kita selalu nggak sadar, nggak peduli aja. Benar? Ya benar lah. Oh, tiap hari kita pakai ruh kita kok. Cuman banyak orang nggak mau nyadar diri, nggak mau mengenal dirinya. Jadi nggak sadar-sadar dirinya, nggak kenal-kenal dia akan hakikat dirinya. Maka nanti akibatnya apa? Akibatnya kita hidup penuh dengan kematerialistis, cenderungnya ke fisik semua. Karena kita nggak yang mengenal diri kita yang ruhani. Kebutuhan ruhani itu tidak dikenali dengan baik. Apa? Akhirnya nanti kita dikendalikan hawa nafsu. Nah, makanya mengkaji ruh ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang sangat vital sebenarnya bagi kehidupan beragama. Maka dari itulah ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah. Yang pertama diajarkan agama adalah kenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Cara mengenal Allah terbaik adalah siapa yang mengenal dirinya, ruhnya, maka dia akan kenal dengan Allahnya, Tuhannya. Baru kita mulai mengenal Allah. Karena kita sudah mulai mengenali diri kita. Ya, kalau kita sendiri tidak kenal diri ruhani kita, maka kita tidak akan tertarik untuk mengenali Allah itu siapa sebenarnya. Tidak akan sampai kita kepada maqam ma'rifat jat kalau kita tidak kenal ruh kita. Kenapa? Karena yang kenal dengan Allah itu adalah ruh kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kan jelas ayatnya. Ruh itu ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh ini kalau kita kaji lagi, dilanjutkan kajiannya, ruh itu berada di dalam hati, qalbun. Jadi qalbun itu seperti wadah. Nah, di dalamnya ada nur cahaya ruh kita. Nah, ruh itu berlapis-lapis, lapisan paling luar, ruh jismani, itulah yang membuat kita bisa merasa. Nah, ruangan masjid ini terasa panas apa dingin? Nah, panas apa dingin? Dingin, panas. Kalau panas dingin berarti nggak sehat itu. Lagi nggak sehat badannya kan? Dingin. Yang merasakan dingin siapa? Coba keluarkan ruhnya. Mayat itu, badan mayat itu ngerasa dingin nggak? Nggak ngerasa, Bu. Nggak bisa ngerasa kalau nggak ada ruh. Yang membuat dia merasa itu adalah ruh jismani yang mengalir di jasmani kita ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah lapisan ruh paling luar. Dia ngalir di sambungan kemari, ngalir di seluruh badan. Maka kita berasa dingin. Minum es teh manis terasa manis di lidah, tenggorokan. Makan durian terasa enak. Yang merasa itu apa? Ruh. Bukan jasmani hakikatnya. Kenapa bukan jasmani? Ya, perhatikan orang mati. Orang mati bisa ngerasa nggak? Coba kasih dia makan durian, kasih minum es teh manis. Bisa nggak dia ngerasa? Nggak bisa apa-apa. Jadi yang membuat kita bisa merasa itu ruh. Tapi kita selalu tidak peduli. Itu saja. Lapisan kedua namanya ruh ruhani, sairani rawani. Pusatnya di qalbu. Kata Syekh Abdul Qadir. Kalau tadi di seluruh jasmani, bisa merasa jasmani, muncul rasa jasmani. Yang kedua pusatnya di qalbu. Namanya rasa rohani. Bu, kalau lihat anaknya dioperasi, sakit, menderita, sedih nggak? Sedih kan? Kalau lihat anaknya wisuda, lulus kedokteran, lulus jadi sarjana,
Senang enggak? Senang. Coba Bapak Ibu pahami, sederhana saja, tapi pahami dengan baik. Rasa senang dan rasa sedih itu letaknya di mana? Mana sumbernya, di mana letaknya? Letaknya di mana? Di jasmanikah atau di kolbukah? Senang, sedih, letaknya di mana? Di hati, bukan di jasmani. Paham? Kalau rasa dingin tadi di jasmani. Cuman jasmani berpengaruh ke kalbu. Karena dia kan berlapis. Bisa mempengaruhi kalbu. Paham Bapak Ibu? Ini kajinya sederhana. Sebenarnya sederhana. Tapi orang lupa. Ya. Kita melihat orang tabrakan. Kita lihat bapak-bapak stroke lumpuh, minta sedekah nggak ada, nggak bisa jalan. Sedih nggak kita? Sedih ya. Rasa sedih itu di kalbu ini, di ruh ruhani gitu. Jadi di ruh itu dilekatkan namanya rasa. Maka nanti berhubungan ke Allah itu lewat rasa itu. Rasa itulah mobil kita untuk menuju kepada tujuan Allah. Rasa itulah kendaraan ruh untuk berhadapan munajat kepada Allah. Gitu loh. Pahami nih Bapak Ibu. Ini kajinya sederhana tapi halus. Ya. Sederhana tapi halus. Maka orang-orang yang sholat dengan menggunakan akal pikiran, dia akan nerawang, gak akan pernah khusyuk. Tapi orang yang sholat menggunakan ruh rasanya, dia hubungkan ke Allah, dia akan mantap duduk. Akalnya tidak bisa menariknya ke sana kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ruh kita itu menghadap Allah dengan rasa, menyaksikan. Anta'budullaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seperti anna, sungguh-sungguh benar-benar ro'ah, sebenar-benar melihat Allah, benar-benar menyaksikan Allah seperti benar-benar menyaksikannya, melihatnya, karena ruh itu menyaksikannya, menyaksikan Allah yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, menyaksikan Allah berada di balik ruang kosong ini yang meliputi segala-galanya, yang meliputi alam nyata, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Itulah dia. Ya. Maka begitu caranya. Jadi nanti kita kenal ruh kita ini, lama-lama kita kenal Allah yang menciptakan dirinya. Ya. Maka disebut ulama begitu. Kita harus kenali diri kita, kenali hakikat diri kita. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada namanya lapisan berikutnya yang lebih dalam, ruh sultani. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah nurani. Ya, hati nurani. Mut'itma'innul qulub. Rasa tenang, tentram atau ikhlas, lapang aja hati kita. Aja sudah lebih dalam, Pak. Ikhlas, lapang, sabar, itu bagian dari Rasulullah nih. Letaknya beda. Kalau sedih, marah, rengkel, itu masih di hati kan. Tapi kalau ikhlas, tenang, nyaman, kita bersama Allah, hati sudah masuk lebih dalam dia. Ya. Atau antara Rusaironi dengan Rusultani lah ya. Tapi sebagian ulama menggolongkan itu termasuk Rusultani. Baru yang terakhir ruh Rabbani. Ruh Rabbani itu rasa bertuhan. Kita menyaksikan Allah. Dia hanya maunya bersama Tuhan, bersama Allah, jadi dia nggak mau sama yang lain. Makanya orang yang terus mengenali ruhnya sampai ke ruh Rabbani, kalau ruh Rabbani kita ini yang menguasai diri, maka jasmani kita ini dibawa mentaati Allah, nggak akan mau lagi. Kalau sudah ruh Rabbani yang mengendalikan diri kita ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, naik mobil ingat Allah, kerja ingat Allah, di kantor ingat Allah,
Main komputer ingat Allah, main HP ingat Allah. Dialog sama kawan-kawan ingat Allah. Ya. Cerita tentang proyek ingat Allah. Kemana-mana diingat Allah. Aina matuan lupa sama wajhullah. Kemanapun ku hadapkan wajahku. Waktu kerja, waktu berdiri, waktu duduk barang. Pasama wajhullah. Aku menyaksikan Allah di depanku. Pasama wajhullah. Kenapa? Karena ruh Rabbani yang mengontrol. Menjadi supir bagi diri kita. Nah, tapi kalau yang menjadi supir bagi jasmani kita hawa nafsu, ya ini namanya hawa nafsu. Seperti supir mabuk-mabuk, kenapa? Orang mabuk nyupir gimana? Nabrak-nabrak, nggak peduli mana halaman orang, mana pagar, tabrak aja. Yang penting bisa lewat. Nah, ini namanya supir mabuk, kan? Itu kalau hawa nafsu yang menyetir jasmani kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka nanti ruh itu juga kaitannya dengan lapisan alam-alam. Ini memang semakin kita kaji ke ruh, memang harus semakin tinggi. Tidak bisa tidak, karena memang kajian ruh itu kajian spiritual. Dan salah satu ulama yang tinggi ilmu spiritualnya yang bisa menjelaskan lebih rinci, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau sahabat dulu, mereka tidak jelaskan rinci, tidak ada buku tulisan mereka, Pak. Tulisan mereka pendapatnya bercerai-berai, ulama yang mengumpulkannya. Ya, tapi ulama-ulama belakangan kan dituliskan, jadilah sebuah ilmu karena dia sudah dibukukan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh kita ini sebenarnya dia sangat membutuhkan Allah, sangat bergantung kepada Allah, dan dia selalu mendapat kekuatan energi dari Allah. Ya, maka ruh itu mendapat energi dari ibadah. Ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, nanti di dalam kubur dia akan menjelma berbentuk cahaya. Jadi makhluk cahaya seperti malaikat. Dialah yang menemani kita di kuburan, wangi. Nah, jadi semakin banyak ibadah kita, banyak zikir kita, semakin kuat ruhani kita. Semakin terang. Semakin kuat banyak energi ruhani yang kita miliki. Ya, semakin banyak ibadah kita, semakin mudah melakukan kebaikan. Semakin kuat kita melakukan kebaikan, istiqomah, semakin sulit kita melakukan kejahatan. Itu tergantung. Maka kalau Bapak Ibu ikut majelis taklim, berteman dengan orang-orang soleh, kan ringan. Sholat jemaah ringan, ngaji ringan. Coba Bapak Ibu nanti masuk majelis lalai, majelis narkoba, majelis judi, mau ke masjid malas, mau ngaji malas, beratnya minta ampun. Kenapa? Karena tidak ada energi kebaikan di sana gitu. Yang ada energi keburukan. Nah, logikanya kan begitu. Nah, maka semakin banyak amal ibadah kita, semakin banyak zikir kita, semakin kuat energi ruh kita. Itulah yang membuat kita mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal-awal kata Imam Al-Ghazali, diri kita ini harus dipaksa dulu. Hawa nafsu itu memang harus dipaksa. Dia nggak mau ke masjid, nggak akan mau hawa nafsu ke masjid. Nggak akan mau hawa nafsu itu duduk-duduk itikaf. Ya, untuk majelis taklim nggak mau dia. Dia maunya senang-senang, maunya makan enak. Mohon maaf, maunya main perempuan, maunya narkoba, itu mau hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu itu temannya setan. Ya maunya durhaka, nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama siapa-siapa. Tapi maka itu harus dipaksa dulu, Pak. Dipaksa dulu. Begitu nanti dipaksa rajin ke masjid, ruhani kita punya energi, baru hawa nafsu tunduklah dia kepada ruh. Pelan-pelan. Pelan-pelan dia akan tunduk. Lama-lama terbiasa, lama-lama terbentuklah akhlak itu. Maka membentuk akhlak itu, kata Imam Al-Ghazali, dengan cara apa? Dengan cara membiasakan diri dalam kebaikan. Kalau sudah terbiasa, maka segalanya menjadi ringan. Namanya sudah terbiasa, sudah terbentuk. Tapi kalau belum terbiasa, belum terbentuk, dia harus dipaksa dulu, dibentuk dulu. Nah, begitulah cara merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri-diri kamu sampai kamu merubah diri kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja kajian ruhnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ruh itu kalau dalam Quran disebut dengan 4 kata,
istilah, dan ruh itu menurut para ulama, kalau kita gabung pendapat-pendapat ini, ruh itu adalah diciptakan dari cahaya, walaupun dia seperti cairan, kata Ibnu Abbas, dia pusatnya adalah cahaya, nur. Maka ruh itu lebih kepada nur, cahaya. Maka ketika Allah menyebut Jibril, Jibril malaikat itu tercipta dari cahaya. Wahyu Al-Quran itu disebut dengan cahaya, petunjuk, nur, ya, bisa disebut dengan cahaya nur. Maka walaupun cahaya itu kadang-kadang digunakan Allah sebenarnya untuk pengetahuan, petunjuk. Tapi sebenarnya kalau kita pahami, ini menurut ijtihad saya, pemahaman saya, makhluk yang paling mulia di langit di bumi ini adalah makhluk cahaya. Menurut saya. Tanah di bawah derajat cahaya, air di bawah derajat cahaya. Sebab kalau nggak ada cahaya, semuanya menjadi gelap, nggak ada petunjuk, nggak tahu kita apa dalam kehidupan. Walaupun sebenarnya kita memang butuh air juga untuk hidup. Tapi cahaya itu termasuk lambang kemuliaan, lambang ketinggian. Karena keterangannya, keindahannya. Tanpa cahaya tidak ada yang terlihat indah. Tanpa cahaya tidak akan ada kemuliaan. Maka menurut saya, setelah menganalisis, makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi ini adalah makhluk cahaya. Maka alam yang kita lewati nanti adalah termasuk alam-alam yang dengan cahaya gemerlapan yang indah. Surga itu memiliki cahaya warna yang sangat indah, gemerlap, dan seterusnya. Baik, sampai situ saja. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin waktu kita masih ada, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Ya, apakah ruhnya berubah dari kecil dewasa berkembang gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pembahasan seperti ini, kalau saya lihat di buku-buku ulama tasawuf yang saya baca belum ketemu. Ya, tapi kalau kita bertanya, berdialog dengan guru-guru kita, mungkin nanti mereka akan memberikan jawaban. Jawaban sementara yang bisa saya pahami, saya bisa jawab hari ini adalah ruh itu dia tidak dari kecil menjadi dewasa gitu, tidak begitu bahasanya. Tapi ruh itu lebih kepada yang berkembang itu sebenarnya lebih kepada jiwanya, nafs tadi ya, nafs itu tadi. Jadi jiwa itu berkembang, kemudian fisiknya juga berkembang. Semakin dia nanti semakin besar fisiknya, sudah mapan, sudah cukup waktu fisik untuk mendengar, melihat apa semua sempurna, barulah dia digunakan ruh semuanya untuk melakukan itu. Gitu. Tapi ruhaninya sudah ada. Yang berkembang itu lebih kepada sifat kejiwaan manusianya itu, gitu ya. Dan kemampuan untuk menerima, mencerna, akalnya, kemampuan untuk memahami, tadi kan akalnya itu kan memahami. Ya. Kalau yang saya pahami begitu, ya. Walaupun nanti memang bisa jadi ruh itu, ya kalau pengalaman rohani guru-guru kita, ruh itu bisa jadi nanti ada istilah syaikhul kejenis tiplul ma'ani, bayi maknawi. Ruh itu nanti bisa jadi kalau kita bersih, dia kembali seperti itu lahir, anak bayi kecil yang sangat terang indah. Nah, bisa jadi juga seperti itu. Kemudian dia membesar, gitu ya, membesar. Tetapi dalam bentuk, kalau menurut saya, besarnya ruh itu, dewasanya ruh itu lebih kepada kematangan ilmu dan kematangan spiritualnya, gitu ya. Tidak kepada fisiknya, gitu ya. Kematangan ilmu dan spiritualnya. Itu kemuliaan ruh di sana. Semakin kita tinggi spiritualnya, maka jangan heran Bapak Ibu kalau Nabi mengucapkan dalam hadis Sahih Muslim, khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Kita lacak sejarah hidupnya. Siapa Uwais Al-Qarni ini? Ternyata orang lemah. Ternyata bukan ilmuwan yang banyak kitabnya. Ya kan? Ternyata bukan orang kaya raya. Bukan pejabat besar. Dia orang lemah, rakyat biasa. Tapi dialah tabi'in yang terbaik. Kenapa kata-kata tabi'in terbaik itu jatuh kepada dirinya? Ternyata dinilai dari kematangan ruhaninya.
Orangnya sangat ikhlas, sangat patuh tunduk. Saking ikhlas patuh tunduknya Bapak Ibu, bersihnya hatinya tuh, dia gendong ibunya dari Yaman ke Madinah, dari Yaman ke Mekah. Nyari orang begitu bagaimana? Susahnya setengah hati. Dia gendong. Dia miskin, gak ada kendaraan, gak punya onta. Dia gendong saking ikhlasnya. Dia ikhlaskan dia menggendong ibunya. Dari Yaman ke Madinah itu berapa ratus kilometer coba. Kita nggak susah sama membayangkannya itu. Itulah orang yang terbaik. Berarti kemuliaan manusia itu dalam agama itu dinilai dari kematangan rohaninya, kebeningan, kebersihan hati. Bukan hanya sekedar hafal ayat 30 juz, 60 juz sama kitab Injil, Taurat, Zabur. Bukan sekedar itu, ternyata enggak. Maka dia disebut tak terkenal di bumi tapi dikenal di langit. Kenapa? Ruhaninya terang. Seterang Jakarta ini misalnya ruhaninya kan. Ya kenal lah malaikat langit sama dia. Langit dari ngelihat dia aja bercahaya ruhaninya di langit di bumi. Itu kok terang kali cahaya ruhaninya. Nah, itulah Uwais Al-Qarni. Semua kenal. Tapi di bumi nggak ada yang kenal. Karena fisiknya orang lemah. Jasmani orang biasa. Nah, itu dia. Ya. Kalau saya pahami gitu Pak, mendekat-dekati lah ya. Nanti kita tanyakan lagi kepada yang lebih ahlinya. Karena pembahasan ini sepertinya masih agak langka ya Bapak tanyakan dia. Apakah itu berkembang atau tidak. Tapi yang berkembang itu kalau kita pahami kan jasmani dari kecil membesar, ruhani sifatnya spiritual. Jadi perkembangan itu dari kematangan spiritualnya, ma'rifatnya kepada Tuhan. Maka pendidikan rohani itu mendidik ruh kita untuk mengenal Allah kembali. Begitu dia. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Tidak apa-apa dua-duanya. Biar jelasnya. Waalaikumsalam. Sesuai dengan Al-A'raf ya 172 ya, kebetulan saya baca ini. Itu kita kan sebagai sebelum turun, ruh itu adalah saksi terhadap Allah bahwa Allah ada Tuhan kita. Istilah saksi di sini apakah kita mengakui bahwa dia sebagai penciptanya atau kita harus beribadah kepada dia? Mohon penjelasannya Ustaz. Coba diulangi Pak. Saksi, istilah saksi. Istilah saksi ini apakah kita mengakui bahwa Allah itu pencipta kita atau kita harus ibadah kepada dia? Dalam sebagai saksi ini, aku adalah Tuhanmu. Iya. Terus saya bersaksi. Dalam saksi ini apakah kita memang harus beribadah kepada Allah? Secara nggak langsung kayak gitu Ustaz. Iya. Memang iya. Jadi saksi itu dalam hal spiritual memang dia syahadat. Syahadat itu artinya menyaksikan, menatap. Ya. Jadi dia berdialog dengan Allah, menatap dengan Allah, menyaksikan keberadaan Allah. Syahidna alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian, pencipta kalian? Kami jadi saksi Tuhan. Mereka menyaksikan langsung Allah dan mereka menjadi saksi bahwa mereka diciptakan dari Allah, diciptakan oleh Allah dan menjadi saksi bahwa mereka, ruh kita ini adalah hamba Allah. Dan kata Rabb itu kalau di dalam ilmu tauhid, pembahasan Ibnu Taimiyah lebih kepada tauhid rububiyah itu, model yang seperti itu lebih kepada wajib mengibadahi Allah Ta'ala gitu. Alastu birabbikum. Tapi Pak, ini yang tinggal tadi. Rabb wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah. Nah, liya'budun ditafsirkan sebahagian tafsir ada menyebut, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud liya'budun di sini adalah liya'rifun. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya juga menafsirkan sama dengan Ibnu Abbas, liya'rifun. Diartikannya liya'budun itu adalah liya'rifun, mengenali Allah. Nah, kenapa liya'budun diterjemahkan mengenali Allah, ditafsirkan mengenali Allah? Sebab kalau kita sudah benar menyaksikan, kenal dengan Allah, maka kita gak akan mau lagi menghambakan diri kepada selain Allah. Maka seluruh perbuatan kita nanti jadi ibadah. Ingat Allah terus, berdiri, duduk, berbaring ingat Allah, waktu kerja ingat Allah, dan nyetir mobil ingat Allah, main komputer ingat Allah, bicara tentang proyek ingat Allah. Ruhani kita ingat Allah, menatap dia terus. Aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Kenapa? Karena kita sudah mengenali dia. Gak mau lagi kita mentuhankan selain dari Allah.
Gak mau lagi kita melupakan Allah. Maka semuanya liya'budun, jadi ibadah. Jalan kita ibadah. Maka dalam hadis Nabi katakan apa coba? Satu waktu hajjalah ya. Atau Huzaifah hajjalah. Ya, satu waktu Hanjalah atau Huzaifah mengatakan begini. Aku munafik, aku munafik, aku munafik, aku munafik. Kaget Abu Bakar, ada apa ya Hanjalah? Ya, aku munafik, aku munafik. Kenapa begitu? Apa kejadian? Waktu aku tadi bersama Rasul, Rasul cerita surga, aku betul-betul seperti melihat surga. Rasul cerita neraka, benar-benar neraka itu di depanku. Tapi ketika aku pulang ke rumah, semuanya lupa aku. Yang ingatku anak istriku aja. Memang aku ini munafik katanya. Nah, kalau gitu mari kita tanyakan Rasul, kata Abu Bakar. Tanyakan ke Rasul. Ya Rasul, Hanjalah ini munafik. Kenapa begitu? Diceritakanlah kondisi rohaninya. Apa kata Rasul? Lau tadumuna ala ma indi, seandainya engkau tetap istiqomah ruhanimu seperti bersamaku ingat Allah, la safahatkumul malaikatu fi turukikum, malaikat akan menyalam kau di jalan-jalan yang kau lalui. Orang yang hatinya bersih selalu ingat Allah, jalan kaki dia disalami malaikat, Pak, tanpa disadarinya. La safahatkumul malaikatu fi turukikum, disalami malaikat kita di jalan-jalan yang kita lalui menjadi berkah. Nah. Syaratnya apa? Lau tadumuna ala ma indi. Seandainya ruhanimu tadumu, dawam terus menerus kondisi ruhanimu seperti bersama diriku, kata Nabi, senantiasa ingat Allah, maka malaikat akan menyalami di jalan-jalan yang kau lalui. Tetapi ya Hanjalah, saatan fasaatan. Kadang-kadang Hanjalah begitulah keadaan rohani. Kadang begini ingat Allah, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Memang begitu. Ya, namanya masa pendidikan yang begitu, Pak. Sahabat saja di awal-awalnya kan begitu mereka merasakan. Dan mereka merasa bersalah dengan melihat kondisi rohaninya itu berubah-ubah gitu. Dia merasa seperti munafik rasanya dia kan. Nauzubillah. Maka begitulah Pak kondisinya. Maka kalau kita di situ menyaksikan, bisa dipahami menyaksikan memang menyaksikan Allah, kemudian menyaksikan dalam arti ketuhanan Allah, kita jadi saksi, ya, karena saksi terbaik itu di samping kita melihat, kita juga menjadi backing, menyaksikan, menjadi saksi bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita yang harus kita sembah. Ya, begitu. Oh, masih ada lagi? Kalau kita lupa itu penyebabnya jadi apa ya? Kadang-kadang kan jadi lupa tuh, tadi susah. Iya. Penyebab lupa itu karena hati kita berpaling dari selain Allah. Apa yang membuat hati kita berpaling dari selain Allah? Pertama, akal. Karena akal ini selalu difungsikan untuk membahas, mengingat dunia. Ya, maka yang membuat kita lupa adalah dunia, hubud dunia, itu buat lupa sama Allah. Kemudian ketertarikan kepada jasmani. Jasmani dia butuh makan, butuh minum. Pokoknya sesuatu yang selain Allah, itulah yang buat kita lupa. Jadi segala sesuatu yang selain Allah, itulah yang buat kita lupa. Tapi yang paling kuat membuat kita lupa, hubud dunia, hawa nafsu. Karena hawa nafsu kecenderungan kepada dunia. Gitu. Maka kalau untuk menikmati spiritual tinggi ini, apa yang perlu dilakukan? Tinggalkan dunia dulu, tapi sementara. Gitu. Kayak Ghazali, dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan jabatan rektornya, dia di masjid aja bertahun-tahun. Sampai dia merasakan tembus kasabnya, sampai dia ma'rifatullah, merasakan, menyaksikan Allah, baru dia kembali nanti jadi rektor. Kalau Nabi Muhammad, dia semedi di Gua Hira 3,5 tahun. Setelah kenal Allah, baru dia turun lagi ke manusia, mengembangkan ajaran Islam. Ya, kalau Nabi Ibrahim, dia cari dulu Tuhan, dia lihat matahari, dia cari Tuhan kemana-mana. Dia lihat bintang, dia katakan Tuhan, matahari Tuhan, bulan Tuhan. Setelah dia kenal Allah, mengembara, baru nanti dia kembali lagi. Jadi memang kalau bahasa saya gini Pak, memang harus fokus. Ya, kita kalau berpendidikan, kita S2, S3, misalnya ke Amerika, Australia, atau ke Mesir, ya, atau ke Saudi atau kemana, ke luar negeri. Nah, begitu kita fokus belajar di Amerika, di Australia, di Mesir, atau di Abadina, fokus kita belajar, jadi nggak kita? Jadi kan ilmunya?
Jadi. Tapi kalau begitu kita kuliah di Amerika, mau pulang aja ke BSD, setahun pulang lagi, dispen lagi, nggak selesai itu kuliah Pak. Mau nikah lagi, terakhir nggak ada tertarik lagi, akhirnya lama-lama gagal. Nah maka kalau mau kita fokus ke Allah saja 40 hari, baru terasa betul. Paling enak kalau Bapak mau ngerasakan gampang enak, coba fokus, biasakan 40 hari itikaf dari subuh, habis subuh sampai terbit matahari, biasakan itikaf di sini, zikir. Ingat Allah, jangan usah ingat yang lain. 40 hari Bapak amalkan, terasa betul perubahan dalam rohani kita. Keinginan Allah tadi. Terasa betul, Pak. Saya mengatakan itu karena saya mengalaminya, beberapa kali saya coba. Dan itu rumusnya 40 hari. Maka Nabi Musa itu ke Bukit Tursina nggak ngurusin apa-apa, munajat di Bukit Tursina 40 hari. Nggak usah ngurus dia, ke Allah saja. Habis selesai nerima wahyu baru turun lagi. Nah, begitu dia. Dia semakin fokus kita, semakin kesannya kepada Tuhan itu luar biasa, semakin besar. Tapi kalau kita ingat ini nyambil-nyambil, ya namanya orang nyambil lah Pak ya. Orang nyambil itu kan nggak fokus. Kalau nggak fokus rasanya ya gampang lupa Pak. Hati kita rohani itu nggak duduk. Maka belajar ilmu rohani itu harus gitu. Paling bagus begitu, fokus dulu. Sudah terbentuk dia, sudah nyata dia, baru kita ini. Itulah nanti disebut ulama-ulama kita perlunya kita sulu atau tahannus. Bahasa Nabi itu tahannus, bahasa orang sekarang sulu atau munajat atau iktikaf. Nah, gitu ya bahasanya. Kalau Bapak nggak bisa gitu, ya itu aja dari subuh, habis subuh sampai terbit matahari, 40 hari. Coba Bapak amalin, serius. Pasti nanti benar-benar terasa kali bedanya dari sebelumnya rohani kita. Tadi Bapak mau tanya satu lagi? Udah tercover. Oh iya. Saya kira itu aja. Cukup ya? Masih ada lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan membantu kita termasuk diri saya untuk semakin istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.